Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Nurul Izati, mahasiswi Universitas Pamulang, program studi Sarjana Manajemen pada jurusan Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu Manajemen Strategi, di bawah ampuan Bapak Musyfiq Salami. Saya akan menjelaskan bab tentang alternatif strategi yang diterapkan pada sebuah perusahaan. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materinya. Sebuah perusahaan tentunya harus bisa menetapkan arah dan juga bagaimana memberdayakan SDM atau sumber daya manusia dan juga sumber daya material yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk ditempatkan di posisi yang tepat. Dan juga intensitas persaingan ini tentunya nanti pasti akan difokuskan oleh manajemen strategi sebagai masalah atau ancaman seperti adanya ancaman pendatang baru, kekuatan pemasok, ancaman produk pesaing atau produk substitusi, dan juga perilaku konsumen. Sehingga di masa depan mungkin perusahaan akan menemukan beberapa kendala diantaranya yang tadi setelah saya sebutkan, dan pastinya dengan strategi yang sebelumnya sudah dibuat mungkin perusahaan tidak dapat memperbaiki kondisi semula, sehingga perusahaan tentu memerlukan adanya alternatif strategi sebagai pilihan. Saya akan jelaskan apa itu manajemen atau alternatif strategi. Alternatif strategi ini adalah konsep atau pilihan yang biasa digunakan oleh pihak manajemen strategi untuk menemukan salah satu atau beberapa pilihan solusi untuk mengendalikan masalah dan juga nantinya akan disusun berdasarkan permasalahan yang sedang terjadi dalam perusahaan, agar perusahaan ini dapat memiliki peluang untuk mencapai sasaran bisnis. Selain itu, alternatif strategi ini nanti juga akan berperan untuk memudahkan manajemen strategi untuk mengendalikan distributor, pemasok, dan juga pesaing dalam suatu industri bisnis. Nah, alternatif strategi ini nanti akan membantu perusahaan untuk memformulasikan strategi yang baik dengan menggunakan strategi yang sistematis, logis, dan juga rasional. Nah, untuk menetapkan atau merencanakan sebuah kebijakan alternatif strategi ini, tentunya perusahaan atau pihak, khususnya pihak manajemen strategi, perlu dibantu dengan matriks SWOT. Matriks SWOT ini adalah matriks yang membantu manajemen strategi untuk menganalisa adanya kekuatan dan juga kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan dan juga peluang atau ancaman yang datang dari luar. Strateginya ada beberapa dalam matriks SWOT ini digambarkan pada diagram di samping saya, yaitu perusahaan nanti akan melihat dari peluang, perusahaan akan melihat kekuatan dari yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengambil manfaat dari peluang tersebut. Biasanya ini nanti akan menggunakan strategi PEKU, yaitu terus selanjutnya akan untuk mengatasi kelemahan, maka perusahaan nanti akan menggunakan strategi peka untuk mengatasi kelemahan yang sedang terjadi dari peluang tersebut. Selanjutnya, untuk menghindari ancaman, perusahaan akan menggunakan strategi AKU untuk menghindari ancaman dengan menggunakan kekuatan yang ada dalam perusahaan. Dan juga sedangkan untuk mengatasi kelemahan, maka perusahaan nanti akan menggunakan strategi AK. Ada beberapa manfaat yang tentunya akan dimiliki perusahaan dengan menggunakan alternatif strategi ini jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki alternatif strategi, yaitu ada dua manfaat utama, ada manfaat dari finansial dan juga non-finansial. Untuk manfaat finansialnya, perusahaan akan terbantu untuk menunjukkan kinerja keuangan dalam jangka panjang yang tentunya nanti akan menguntungkan dari perusahaan serta menunjukkan adanya perbaikan-perbaikan yang signifikan dari perusahaan, khususnya dalam bidang penjualan, profitabilitas, dan juga bidang produktivitas. Sedangkan untuk manfaat non-finansialnya, perusahaan khususnya manajemen strategi ini akan terbantu untuk menghindari masalah dengan menggunakan interaksi antar divisi dan juga antar fungsi. Sehingga alternatif strategi ini nanti akan bisa menunjukkan di mana letak manajemen strategi ini akan melakukan perbaikan atau tindakan korektif. Untuk model-modelnya ada banyak sekali model dalam manajemen strategi ini. Ada 3 yang utama, yaitu model strategi organisasi industri, ada model strategi bebas sumber daya, dan ada model manajemen strategi gerilya. Masing-masing memiliki keunggulan masing-masing. Untuk model
alternatif atau model organisasi industri ini nanti akan lebih tekankan pada struktur industri atau dari daya tarik eksternal yang akan menggambarkan bagaimana perusahaan nantinya akan mengembangkan strategi daya saing dan juga keunggulannya. Model industri ini akan menjelaskan bagaimana perbedaan-perbedaan setiap kinerja organisasi dan juga bagaimana perusahaan akan mempertahankan keunggulan dalam bersaing, sehingga nanti akan tercerminkan juga cara mengembangkan kekuatan eksternal sebagai basic penentuan kekuatan atau penentuan keputusan dari strategi. Yang selanjutnya ada model bebas sumber daya, ini akan difokuskan pada pendekatan bahwa perusahaan ini adalah sekumpulan aset, kapabilitas, dan juga sumber budaya organisasi yang sangat beragam, sehingga keragaman ini nanti akan menjadi daya tarik sendiri agar perusahaan memiliki keunggulan dalam bersaing secara berkesinambungan. Model ini berpendapat bahwa core competition adalah cara perusahaan bisa di atas rata-rata yang nantinya akan menjadi sumber dari competitive advantage. Model bebas sumber daya ini nanti akan mencerminkan kekuatan internal dari dalam perusahaan yang bisa digunakan untuk meningkatkan nilai dari perusahaan. Selanjutnya ada model gerilya, nanti akan dijelaskan bagaimana perusahaan harus bersifat adaptif dan juga bagaimana cara perusahaan nanti akan beradaptasi dengan lingkungan industri yang baru, tentunya dengan perkembangan-perkembangan yang sangat dinamis. Biasanya pendekatan ini nanti akan menunjukkan bagaimana perusahaan memiliki keunggulan dalam kompetitifnya karena dengan sifat yang sementara, karena faktor yang tadi selalu dinamis dan juga berubah-ubah, sehingga nanti akan membuat perusahaan ini akan lebih agresif dan juga cepat dalam berinovasi untuk melakukan penyesuaian visi misi, kapasitas, dan juga strategi-strateginya, taktik untuk melanjutkan dari persaingan dalam perubahan-perubahan ini. Selanjutnya, alternatif ini tidak melulu harus dilakukan semua oleh perusahaan, namun juga ada beberapa yang perlu dihindari. Salah satunya ada beberapa, nanti akan saya jelaskan. Yang perlu dihindari itu yang pertama, perusahaan terlalu mengelola berdasarkan eksplorasi atau terlalu mengikuti prinsip, artinya dengan mengikuti proses yang sama dan tetap dengan alur seperti yang sebelumnya sudah dilakukan. Contohnya, perusahaan memiliki permasalahan yang terjadi pada saat ini, kemudian perusahaan melakukan tindakan korektif namun dengan melihat dari perbaikan-perbaikan yang ada di sebelumnya, padahal itu belum tentu bisa digunakan untuk strategi pada masa kini. Walaupun berhasil dalam masa lalu, tapi belum tentu berhasil dilakukan pada saat ini. Yang selanjutnya, mengelola perusahaan berdasarkan krisis, artinya pihak manajemen ini dalam menghadapi masalah ini terlalu membiarkan masalah tersebut sampai ada keputusan baru oleh pihak manajemen puncak. Walaupun strategi yang ditetapkan tentunya tadi sudah mengukur bagaimana kemampuan yang ada, tapi perencana dalam manajemen strategi ini juga harus memperhatikan nih waktu dan juga energi kreatif yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah yang paling mendesak untuk segera mungkin diatasi. Yang ketiga yaitu mengelola perusahaan secara subjektif, artinya dengan pendapat bahwa strategi pertumbuhan ini hanya terletak pada peningkatan kerja saja, padahal tidak hanya peningkatan kinerja, tapi juga manajemen strategi ini harus mampu menyeimbangkan faktor-faktor yang lain seperti kebutuhan pasar, pemahaman perilaku pembeli atau konsumen, sensitivitas harga yang dilakukan, dan juga promosi yang dilakukan oleh pihak perusahaan, karena ini juga menentukan bagaimana perusahaan nanti akan bisa bersaing. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan adanya keuntungan dari menggunakan alternatif strategi. Perusahaan tentu akan memiliki dampak yang baik dan juga keuntungan-keuntungan yang berlipat daripada perusahaan yang tidak menggunakan alternatif strategi atau terlalu berpaku pada strategi yang telah ditetapkan tanpa mau mencari solusi atau pilihan lain bila sewaktu-waktu perusahaan akan mengalami kendala. Beberapa keuntungannya diantaranya yaitu kegiatan perusahaan dalam bidang industri ini akan bersifat resisten terhadap perubahan-perubahan teknologi. Yang kedua, pada kondisi target pasar yang jenuh, perusahaan nanti akan memiliki kesempatan atau peluang untuk membuat alternatif pertumbuhan, selain juga itu untuk merebut pangsa pasar daripada pesaing.
Yang selanjutnya itu ada permintaan produk nanti akan lebih stabil karena perusahaan ini lebih adaptif dengan adanya perubahan-perubahan, dan juga tentunya perusahaan nanti akan mengikuti perkembangan yang sedang ada. Jadi tidak ketinggalan, dan juga tren masyarakat akan tetap mengikuti produk dari perusahaan kita karena perusahaan kita memenuhi kebutuhan konsumen dengan sangat baik. Ada beberapa jenis alternatif strategi yang perlu perusahaan ketahui, tentunya dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Ada 7 yang umumnya sering digunakan, yaitu ada strategi integritas, strategi intensif, strategi diversifikasi, strategi merger dan akuisisi, strategi kemitraan, strategi turnaround, dan strategi likuidasi. Untuk strategi integrasi ini, penjelasannya ini memungkinkan untuk sebuah perusahaan memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan juga pesaing. Sedangkan strategi integrasi ini ada 3 jenis, yaitu integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan juga integrasi horizontal. Keduanya memiliki keunikan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan nanti. Yang kedua ada strategi intensif, ada penetrasi pasar, ada pengembangan pasar, dan juga ada pengembangan produk. Yang ketiga ada strategi diversifikasi, ada 2 macam, yaitu diversifikasi terkait dan diversifikasi tidak terkait. Untuk yang keempat ada strategi merger dan akuisisi. Untuk yang selanjutnya ada strategi joint venture atau membentuk satu dan menggabungkan perusahaan yang lainnya untuk bersekutu membentuk suatu persekutuan untuk menindaklanjuti adanya peluang dari suatu kesempatan atau peluang. Yang selanjutnya ada strategi turnaround atau yang biasa dilakukan oleh perusahaan untuk mengembalikan posisinya kepada posisi yang semula, yang tentunya memiliki laba yang lebih baik daripada yang sedang turun. Yang selanjutnya ada strategi likuidasi atau pengakuan adanya kekalahan atau konsekuensi, yang menjadi strategi yang sulit karena secara emosional ini perusahaan nanti akan menjual seluruh aset secara terpisah-pisah untuk kekayaannya. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana contoh studi kasus pada PT, akan saya bacakan strateginya pada PT Indofood Sukses Makmur. Untuk strategi integrasinya akan saya bacakan. Integrasi ke depan ini, PT Indofood Sukses Makmur ini mempunyai jalur distribusi yang efektif untuk mendistribusikan produknya ke pasar dengan PT Indomarko Adiprima sebagai distributor utamanya. Karena PT Indomarko Adiprima ini memiliki jaringan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Akuisisi vertikal yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur terhadap PT Indomarko Adiprima ini akan membuat pelaku dari usaha yang lain tidak dapat mendistribusikan produknya melalui PT Indomarko Adiprima. Karena semenjak diakuisisi oleh PT Indofood Sukses Makmur, PT Indomarko Adiprima ini tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang dapat merugikan atau menyaingi kekuatan usaha dari PT Indofood Sukses Makmur. Strategi yang selanjutnya ada integrasi ke belakang, yaitu Indofood mengakuisisi PT London Sumatera dan juga PT Lonsum yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang dapat digunakan oleh PT Indofood sebagai sumber bahan baku pembuatan dari produknya. Mengingat hampir 70% minyak sawit mentah dari CPO biasanya didapatkan melalui impor. Sedangkan akuisisi ini memungkinkan untuk perseroan meminimalisir resiko akibat kenaikan harga CPO yang di pasaran internasional. Selain itu, PT Indofood ini juga mengakuisisi PT Bogasari Flour Mills untuk memenuhi kebutuhan tepung untuk memproduksi mie sebagai bisnis utama dari PT Indofood. Yang ketiga ini ada strategi horizontal, yaitu PT Indofood akan membeli atau menguasai produk dari Supermie dan juga produk Sarimi yang menjadi pesaing dari produk Indofood, yaitu yang dikeluarkan oleh PT Indofood adalah produk Indomie. Nah, untuk strategi intensifnya ada 3 bentuk juga. Yang pertama ada penetrasi pasar, yaitu PT Indofood nanti telah memperbanyak tenaga penjual, menambah biaya advertising melalui iklan di televisi, majalah, surat kabar, ataupun menawarkan promosi penjualan secara ekstensif dan meningkatkan publikasi. Kreativitas pesan yang disampaikan ini dapat mencerminkan personifikasi merek. Sebagai contoh, produk Indomie ini sebagai mie instan keluarga yang lezat dan juga bergizi.
Selain itu, untuk pengembangan pasarnya, salah satu channel distribusi yang telah dipunyai PT Indofood ini adalah dengan membuka warung Indomie. Cara ini digunakan untuk mengefektifkan warung tersebut dengan mengajarkan bagaimana pengelola warung ini dapat membuat Indomie, mensupport warung-warung mereka dengan spanduk, sekaligus juga memonitor ketersediaan produk Indomie. Biasanya nanti akan dilakukan oleh sales yang datang ke warung-warung tersebut. Yang selanjutnya ada pengembangan produk, yaitu PT Indofood akan menggunakan strategi ini untuk meningkatkan atau memodifikasi produk yang ada, sehingga konsumen nanti akan tetap tertarik dengan produk dari PT Indofood ini. Dengan menciptakan produk yang berbeda dari produk yang dikeluarkan oleh perusahaan lain, konsumen nanti akan lebih tertarik dan akan tetap membeli dengan harga berapapun, karena PT Indofood ini pasti sudah ada dalam benak konsumen memiliki kualitas yang baik. Contohnya ini, Indofood mengeluarkan produk mie instan dengan merek Indomie yang sangat beragam, seperti kari ayam, ayam bawang, kaldu ayam, ayam geprek, dan juga sebagainya. Yang selanjutnya ada strategi diversifikasi. Untuk yang diversifikasi terkaitnya, PT Indofood Sukses Makmur ini melakukan diversifikasi terhadap produk mie instan, yaitu produk Indomie, Pop Mie, mie telur, cap 3 ayam, Indomie Jumbo, Pop Bihun, dan juga sebagainya. Untuk diversifikasi tidak terkaitnya, PT Indofood Sukses Makmur ini memutuskan untuk memperluas industrinya dengan mendirikan adanya Indo Property yang bergerak dalam bidang properti. Karena PT Indomarko ini, maksudnya PT Indofood Sukses Makmur ini memiliki adanya kesempatan dan peluang yang bagus dan juga menarik untuk dalam industri properti ini. Yang selanjutnya ada strategi merger dan akuisisi, yaitu PT Indofood ini melakukan atau memutuskan untuk melakukan kegiatan PHK kepada ratusan karyawan sebagai dampak krisis yang terjadi pada tahun 1997. Sedangkan pada strategi turnaround ini, PT Indofood Sukses Makmur akan melepaskan seluruh kepemilikan dari saham divestasi pada PT Cipta Kemas Abdi yang bergerak di bidang usaha industri kemasan yang fleksibel dan juga styrofoam, karena dimungkinkan perusahaan ini mengalami penurunan sehingga kepemilikan sahamnya divestasi. Dan juga strategi yang terakhir atau ada strategi likuidasi, yaitu PT Indofood Sukses Makmur melikuidasi anak perusahaannya, yaitu PT Gizindo Prima Nusantara yang memproduksi produk makanan bayi seperti produk Sun atau Promina, karena beberapa tahun terakhir dilihat adanya penurunan yang terjadi dalam PT Gizindo ini, sehingga PT Indofood Sukses Makmur melikuidasi anak perusahaannya ini tersebut. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari penjelasan saya sebelumnya, yaitu alternatif strategi pasti sangat penting dan perlu dilakukan oleh setiap pebisnis dan setiap perusahaan, baik itu perusahaan besar ataupun kecil, karena dengan alternatif strategi ini perusahaan nanti akan terbantu nih untuk mencapai tujuannya. Perusahaan tentu akan selalu dihadapi oleh berbagai masalah yang pastinya mungkin tidak dapat diselesaikan oleh strategi yang sebelumnya sudah ditetapkan. Untuk itu perlu memiliki adanya alternatif strategi untuk membantu perusahaan mencapai sasaran bisnisnya. Terima kasih ya, semoga penjelasan saya ini bermanfaat dan dapat diterima. Mohon maaf apabila dalam penjelasan kurang dapat didapatkan pemahaman yang lebih tepat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.